Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ngaji dan mengkaji bersama. Apakah hikmah dari segala sesuatu yang terjadi agar kita menjadi pribadi yang selalu bahagia, bersyukur, serta ridho dengan segala ketetapannya, sehingga akhirnya jiwa menjadi tenang, penuh senyum saat menghadap Sang Pencipta nantinya. Dalam khazanah Islam, terdapat sebuah hadis yang agung. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai putraku, kau tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai kau mengetahui bahwa musibah yang menimpamu belum tentu disebabkan oleh kesalahanmu, dan apa yang luput darimu belum tentu dapat mencelakaimu." Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena." Dia berfirman kepadanya, "Tulislah." Pena bertanya, "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah ketentuan segala sesuatu sampai kiamat tiba." Wahai putraku, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, maka ia bukan dari golonganku." Hadis sahih. Ibnu Wahab dalam kitab Al-Qadar diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis ini sering dipahami secara lahiriah sebagai Allah menciptakan pena untuk menuliskan semua ketentuan dari awal hingga akhir. Namun dalam tasawuf, kita diajak menembus makna batinnya. 1. Pena sebagai lambang ilmu. Pena adalah simbol ilmu. Dengan pena, ilmu terjaga dan terabadikan. Ketika Allah menciptakan pena terlebih dahulu, itu menandakan bahwa segala sesuatu yang akan ada sudah dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang luput, sekecil debu pun. Jadi, sebelum wujud ini lahir ke alam nyata, ia sudah tercatat dalam Lauh Al-Mahfuz, lembaran terjaga. Bagi seorang sufi, ini menumbuhkan keyakinan bahwa hidup kita bukan kebetulan. Setiap kejadian adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. 2. Cerita kehidupan adalah skenario ilahi. Ketika Allah memerintahkan pena untuk menulis, maka sejak itu perjalanan manusia telah digariskan. Lahir, mati, rezeki, ujian, hingga akhirnya surga atau neraka. Namun, jangan dipahami seolah manusia hanya boneka. Justru disinilah letak rahasia. Allah menulis dengan ilmunya yang meliputi segalanya, termasuk pilihan-pilihan yang akan kita ambil. Dalam bahasa sufi, Allah mengetahui langkahmu, bahkan sebelum engkau melangkah. Tetapi engkau tetap diberi kehendak untuk memilih jalan yang telah Dia ketahui. 3. Surga dan neraka adalah akhir dari pilihan, bukan paksaan. Ketentuan surga dan neraka telah tercatat. Tetapi, catatan itu bukanlah paksaan, melainkan cerminan ilmu Allah yang sempurna. Allah tahu siapa yang akan beriman, siapa yang akan menolak, siapa yang akan taat, siapa yang akan durhaka. Semua sudah jelas di sisinya. Namun bagi kita, lembaran hidup masih kosong. Masih bisa diisi dengan amal, doa, dan taubat. Dalam tasawuf dikatakan, apa yang di Lauh Al-Mahfuz adalah rahasia Allah. Apa yang di tanganmu adalah pilihanmu. 4. Bagaimana seorang sufi memahami? Seorang sufi tidak berhenti pada pertanyaan mengapa sudah ditentukan, tapi
ia tenggelam dalam rasa syukur. Jika Allah menulis takdir, maka aku hidup dalam kitab-Nya. Jika Allah menentukan akhir, maka aku ingin berjalan dengan cahaya menujunya. Jika Allah mengetahui semua, maka aku malu untuk berbuat dosa, karena semua tercatat. Bagi seorang sufi, pena itu adalah tanda kasih sayang. Allah tidak membiarkan kita hidup tanpa arah. Semua telah ada dalam rencananya, dan tugas kita hanyalah ridho serta berjalan di jalan yang ditunjukkan. Banyak sekali hikmah dari memahami dan meyakini takdir yang sudah ada ketetapannya. Dalam pandangan tasawuf sangatlah mendalam, karena ia bukan sekadar keyakinan, melainkan jalan pencerahan hati. Dan berikut beberapa hikmahnya. 1. Menumbuhkan rasa tenang, as-sakinah. Dengan iman kepada takdir, hati tidak mudah guncang. Saat mendapatkan nikmat, tidak sombong. Saat ditimpa musibah, tidak putus asa. Seorang sufi berkata, orang yang memahami takdir ibarat pohon besar. Angin ribut menggoyangnya, tapi akarnya tetap kuat. 2. Menghilangkan kesedihan berlebihan. Kesedihan seringkali muncul karena merasa dan prasangka seandainya begini, seandainya begitu. Padahal Rasulullah bersabda, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Hadis riwayat Ahmad. Memahami takdir membuat hati rela, tidak terjebak dalam andai-andai yang melemahkan jiwa. 3. Mendorong ikhtiar dengan ikhlas. Walau semua sudah tertulis, manusia tetap diberi jalan untuk berusaha dan doa. Jika berhasil, tidaklah menjadikan kesombongan, namun tetap sadar itu karena rahmat Allah. Jika gagal, tidak lantas membuatnya berputus asa, namun tetap dalam sadar bahwa itu bagian dari rencana Allah yang mengandung hikmah. Dengan selalu tersadar dalam takdirnya, akan menumbuhkan langkah ikhtiar dalam semangat, dengan hati yang penuh tawakal. 4. Menumbuhkan rasa syukur dan ridho. Takdir baik membuat kita bersyukur. Takdir pahit membuat kita bersabar. Bagi seorang salik, dua-duanya sama pintu menuju Allah. Syukur dan sabar adalah sayap yang membuat hati terbang mendekatinya. 5. Menjaga dari kesombongan. Jika manusia lupa takdir, ia akan merasa semua karena usahanya. Dengan memahami takdir, ia sadar bahwa apapun yang terjadi hanyalah bagian dari tulisan ilahi, sehingga menjadikannya lebih rendah hati, lebih lembut, dan jauh dari angkuh. 6. Membawa kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Takdir akhirnya mengajarkan bahwa tidak ada yang bergerak kecuali dengan izinnya. Seorang sufi berkata, ketika aku memahami takdir, aku berhenti memandang makhluk. Aku hanya melihat Allah di balik segala sesuatu. Inilah pintu makrifat, menyaksikan Allah dalam setiap peristiwa hidup. Kesimpulannya, hikmah memahami takdir adalah ketenangan, kesabaran, kerendahan hati, rasa syukur, dan akhirnya pengenalan yang lebih dekat kepada Allah. Dengan itu, seorang hamba tidak lagi merasa diperbudak oleh dunia, melainkan berjalan dengan tenang menuju Tuhannya. Marilah kita ngaji dan mengkaji bersama. Apakah hikmah dari segala sesuatu yang terjadi? Agar kita menjadi pribadi yang selalu bahagia, bersyukur, serta ridho dengan segala ketetapannya, sehingga akhirnya jiwa menjadi tenang, penuh senyum saat menghadap Sang Pencipta nantinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.